Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على نبينا الكريم نبينا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار يا رب العالمين أما بعد. Tabahul khair para guru, ustazah, Aisyah dan semua para pengajar di kajian kesayangan, para pengurus, adminah, seluruh aktivis yang selalu setia membantu kita dalam qiyamul lail dan kajian menjelang subuh ini ya. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan dan istiqomah insya Allah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudari-saudari, teman-teman semua, ibu, mbak, kakak, teteh yang hari ini Allah mudahkan untuk eh, beramal soleh dari saat sebagian orang-orang masih terlelap, tapi kemudian kita semua eh, memaksakan diri, memotivasi diri untuk lebih baik menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh Kemarin mestinya kita menikmati tadabbur ya dari guru kita Ustadz Izzuddin, tapi qadarullah beliau sedang sakit. Mudah-mudahan menjadi penggugur dosa ya. Syafahullah syifaan ajilan la yughadiru saqama. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyahu syifaan taman ya Rabb. Begitu pula dengan guru kita Ustadz Asmat yang mungkin belum fit ya. Mudah-mudahan juga Allah berikan kesembuhan. Dan terutama kita semua yang ada di sini ya. Eh Saudari-saudari, akhwati fillah, ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak semuanya. Semoga Allah jaga kesehatannya, semangat dan terus mengemban amanah ya sebagai layaknya wanita-wanita tangguh gitu. Baik yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga, karena kalau ibu-ibu udah sakit nih, wah, bapak-bapaknya repot nih kayaknya. Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. eh Hari ini insya Allah kita akan review sebagai penutup dari kajian hadis ke-9 kitab Arba'in Nawawi tentang mengambil yang mudah, meninggalkan yang susah. Karena pada dasarnya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kemudahan bagi kita para hambanya. Akan tetapi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa mudahnya itu bagaimana gitu. Karena eh, kita terhadap diri sendiri mungkin eh, sering merasakan bahwa kita tuh pengennya yang mudah-mudah aja gitu ya. Sehingga sampai pada eh, penilaian diri kita sendiri bahwa kok kayaknya ngegampangin. Ya memang betul agama ini mudah, ad-dinu yusr. Kemudian Allah juga pingin yang mudah bagi kita. Yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan yang mudah bagi kalian. Wala yuridu bikumul usra. Dan tidak ingin mempersulit kalian gitu. Tapi standar mudahnya itu kadang-kadang diremehkan. Bahkan mungkin oleh diri sendiri gitu. Sehingga yang barangkali mestinya tetap dilaksanakan karena sudah menjadi kewajiban, lalu
kita membuat standar mudah sendiri, jadilah dilanggar. Sebagaimana yang sebelum-sebelumnya sudah kita bahas, ada barangkali sebagian muslim yang menganggap bahwa, oh, sholat subuh itu masyakoh ya, kesulitan. Sehingga dia buat standar sendiri, tadi malam saya udah apa namanya kerja sampai larut, atau mungkin menyelenggarakan satu event wilayah dan lain sebagainya sampai larut demi maslahat umat, demi mencari nafkah bagi keluarga saya, maka ya udahlah, eh, besok agak-agak siang lah, capek saya gitu kan. Nah, ini kan membuat aturan sendiri yang berbenturan dengan aturan Allah, sehingga ketika dia eh, apa namanya menganggap bahwa sholat subuh sebagai kesulitan, lalu bablas gitu ya, lebih lebih apa belain tidur, maka ini bukan pemahaman yang tepat dalam merespon atau menjalankan hadis ini. Nah, makanya berulang kali saya apa menyampaikan bahwa di sini yang dimaksud dengan mudah adalah betul-betul yang memang menurut syariat itu dibolehkan dan tidak melanggar gitu. Tapi kalau kemudian kita buat aturan sendiri, ya tentu tidak dibenarkan gitu. Nah, ini sudah kita bahas berbagai studi kasus ya, dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, kemudian contoh-contoh pemahaman keliru tentang apa namanya kemudahan seperti apa. Nah, ada kaidah yang juga tidak kalah penting dalam merespon hadis ini, yaitu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Darul mafasid, mencegah kerusakan. Sebetulnya pertemuan sebelumnya sudah saya singgung, dan ada beberapa pertanyaan di kajian Asmaul Husna juga ya, sudah saya pernah sampaikan. Tapi kita coba hari ini meluaskan pembahasan dari berbagai studi kasus gitu ya. Darul mafasid, mencegah kerusakan. Mafsadah itu fasid dari kata rusak ya. Mencegah kerusakan itu muqaddam ala jalbil masalih. Lebih diutamakan eh, ketimbang kita melakukan hal-hal yang menurut kita baik gitu kan. Misalnya apa? Yang baik itu apa? Menafkahi keluarga wajib. Ya. Kalau kemudian kita mau melakukan kebaikan, tapi ternyata eh, dengan cara menipu. Ya. Pokoknya saya hanya bertugas untuk menafkahi keluarga. Gimana caranya agar anak saya, istri saya tidak kelaparan, sekolah lancar. Lalu karena yang halal itu mungkin dirasa sulit, maka dia ambil jalan atau menempuh jalan dengan menipu kanan kiri. Ya, apapun itu. Jadi bahan bahan dusta ya. Apapun dijadikan bahan tipuannya gitu. Putar otak untuk nipu kanan kiri. Yang penting dapat duit. Kemudian anak istri makan. Nah, ini kaidahnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang rusak lebih diutamakan daripada eh, yang baik gitu kan. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya dengan kita tinggalkan yang rusak tadi, ternyata anak kita, istri kita kelaparan, sakit, meninggal. Nah, ini kadang-kadang dipersempit sendiri gitu. Saya melihat ada beberapa perilaku orang yang eh, dia tidak menempuh jalan yang wajib,
yang dibolehkan, tapi justru terburu-buru mati gaya gitu. Artinya, "Ah, udahlah, yang penting pokoknya anak istri makan gitu." Padahal kalau dicari lagi, kalau di apa, besarkan hati lagi untuk menerima pekerjaan-pekerjaan yang barangkali eh, menurut pandangan orang itu tidak terhormat ya barangkali ya, tapi halal dia nggak mau tempuh karena gengsi. Misalnya ada pekerjaan sebagai security, bertugas hanya buka tutup portal pada malam hari, hansip lah misalnya, security atau apapun itu. Nah, karena merasa gengsi, dia tolak pekerjaan itu. Ah, enggak, udah kayak eh, hansip si ini, hansip si itu gitu. Dia meremehkan, menganggap bahwa pekerjaan itu kurang mulia, ya. Pekerjaan ya barangkali dipandang sebelah mata. Atau apalagi sebagai office boy misalnya. Orang-orang banyak menganggap ini sebelah mata. Karena mungkin pekerjaannya nyapu, ngepel, atau barangkali bikinin air bagi para atasan. Sehingga dia nggak mau. Lah, kenapa yang halal-halal itu ditolak, tapi kemudian lebih memilih cara menipu orang lain gitu. Nah, ini kan pola pikir yang jelas-jelas keliru gitu ya. Nah, hal seperti ini tidak dibenarkan. Ya, maka kalau ternyata ada peluang yang halal dia tolak, kemudian dia lakukan yang buruk, yang terlarang, maka darul mafasid muqaddam ala jalmil masoleh. Ini bisa dibilang dia mencari kesulitan sendiri gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini tentu tidak dibolehkan ya. Apalagi darul mafasid muqaddam ala jalmil masoleh. Niat menyantuni anak yatim. Ya, pokoknya pengen nyantunin anak yatim deh. Saya pengen berdekatan dengan Rasulullah SAW di surga nanti. Tapi caranya dengan mencuri. Ya saya ini dulu deh, jambret dulu jambret gitu kan. Kalau di apa namanya dekat rumah kami ini ada pasar ular ya. Saya tinggal di pasar ular. Nah, zaman dulu 90-an itu, mungkin 80 90 itu terkenal begini. Wah, kalau belanja ke pasar ular, kita udah belanja ngeluarin banyak duit, pulang nggak bawa apa-apa. Maksudnya dipalak, dijamret gitu. Nah, ada orang-orang yang memang melakukan hal seperti itu. Nah, barangkali salah satu di antaranya yang niat menyantuni anak yatim. Nah, saya mau nyantuni anak yatim, kemudian saya jamret dulu deh. Dapat 300 400 ribu, lalu santunin anak yatim. Yuk panggil anak yatim. Dibagi misalnya 20 ribu, 20 ribu jajan. Nah, ini nggak dibenarkan karena caranya itu salah ya, caranya haram padahal dia niatnya melakukan hal yang mulia gitu. Nah, ini nggak dibenarkan ya. Dalam Islam itu ada kaidah al-ghayah la tubarrirul wasilah ya. Tujuan itu tidak bisa menghalalkan segala cara gitu. Tujuannya baik ya, tapi caranya haram. Nggak dibenarkan dalam Islam. Kalau kita mau melakukan hal-hal yang baik, maka caranya juga harus baik gitu. Nah, seperti apa? Mau berprestasi ya, tapi dengan cara bawa contekan. Ah, saya eh, misalnya ini ya, tisu nih. Tisu sebelumnya ditulis di sini kan, ya, jawaban-jawabannya gitu kan. Kemudian nanti pas ujian dilipat ya, dilipat kecil, lalu masuk ke saku atau ke kantong. Pengawasnya hanya melihat bahwa itu tisu, tapi begitu dibuka ternyata ada jawaban-jawaban yang membantunya mengerjakan soal-soal. Nah, ketika pembagian raport ternyata dia ranking satu, juara satu gitu. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Artinya lebih baik mencegah kerusakan daripada kita bela-belain melakukan kebaikan gitu.
Karena antara kebaikan dan kerusakan berbenturan, ya. Maka tinggalkan nyontek, ya. Eh, Jujur saja, belajar yang tekun, hafalkan yang baik, pahamin yang benar, maka tawakal. Apapun hasilnya, terima gitu. Baik. Apalagi kemarin sudah saya kasih contoh ya di antara yang mungkin kita sering saksikan, eh, yang kita bisa terapkan kaidah ini dalam masyarakat adalah nanti ketika pesta rakyat di 17 Agustus ya hari kemerdekaan, ada lomba-lomba yang melanggar syariat ya. Tujuannya baik ya, tujuannya baik tapi ternyata caranya salah. Maka meninggalkan yang salah, yang rusak dikedepankan gitu. Bapak-bapak lomba futsal pakai daster justru menyerupai perempuan gitu. Nanti akan mendukung LGBT ini gitu. Anak-anak melihat ya kan, generasi muda melihat bahwa oh begini, oke lombanya. Oke deh. Kita juga besok-besok eh, pakai rok gitu kan. Nggak ada angin, nggak ada apa, pakai rok. Ngapain gitu kan. Nah, eh, kemudian ada perlombaan yang barangkali menunjukkan aurat, misalnya jogetnya emak-emak, vulgar, ya, macem-macem lah. Atau saya pernah melihat itu laki-laki sama perempuan ya, nggak peduli itu apakah suami istri atau bukan, joget jeruk ya, jeruk ditaruh di kening, kemudian dia joget jangan sampai jatuh, jatuh kalah gitu kan. Lah, lah kalau apa namanya? Kalau jeruknya udah turun-turun ke bawah, ternyata laki-laki dan perempuannya bukan mahram, bagaimana? Ya kan? Eh, Sekalipun pasangan suami istri kan nggak elok gitu kan, ngapain joget-joget depan umum, kemudian eh, apa sampai kemudian nampak hal-hal yang vulgar, nggak perlu kan. Maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada melakukan kebaikan. Kebaikannya apa sih? Oh, nyenengin orang. Oh, ikut serta dalam kegiatan sosial. Oke, baik. Ikut serta dalam kegiatan sosial. Baik. Tapi ketika kegiatan itu kontennya buruk, ya, jadi contoh yang kurang etis bagi generasi seterusnya, generasi anak-anak kita, maka lebih baik tinggalkan gitu kan. Eh, Kemudian apa? Olahraga. Olahraga baik nggak? Baik. Ya. Ibu-ibu senam baik nggak? Baik. Ya. Kakak-kakak olahraga apapun, saya rasa hukum dasarnya memang baik, mubah. Tapi kalau kemudian di live streaming, ya, senam di live streaming, ternyata di situ isinya ada apa teman-teman yang barangkali namanya senam kan, pakaiannya ketat gitu, barangkali ada yang kostumnya belum selesai dijahit udah dipakai, ya. Ternyata live streamingnya ditonton sekampung, sekota, sebeda negara juga bisa ditonton gitu kan. Nah, ini kan kemudian jadi mafsadat ya. Maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Tinggalkan yang rusak, eh, kita abaikan yang rusak itu kalau kemudian jadi dampak buruk. Ya. Nah, eh, asalnya sih nggak rusak ya. Asalnya tuh nggak rusak. Senam itu boleh, bagus olahraga. Tapi menjadi rusak ketika dipertontonkan auratnya gitu. Maka itu tadi poinnya. Lebih baik meninggalkan itu. Artinya bukan meninggalkan senam ya, bukan. Tapi live streamingnya gitu kan. Eh, Dia ingin memotivasi orang lain untuk ayo jaga kesehatan yuk biar tubuh kita fit terus. Nah, ini kan tujuan baiknya. Tapi tujuan baik itu dilakukan dengan cara live streaming yang mempertontonkan aurat. Nah, lebih baik tinggalkan kalau begitu. Lebih baik ajak saja. Ajak, ya udah senam aja di ruang tertutup gitu kan. Ya, apalagi yang bisa kita terapkan dengan kaidah ini, kondangan. Kondangan itu kadang-kadang kita begini, sohibul hajat, ya, orang yang punya hajat itu eh, ngundang biduan, organ tunggal, dangdutan misalnya ya.
Maaf ini sebelumnya kalau ada yang barangkali pernah melakukan kemudian tersinggung ya. Nggak apa-apa kalau udah yang sudah lewat barangkali dulu nggak tahu hukumnya, mudah-mudahan Allah ampuni gitu. Tapi next ya, next kalau ada yang mau nikahin anaknya atau adiknya nikah atau kakak-kakak yang di sini barangkali mau eh, apa walimah ya, walimatul urs, maka mohon ya, mohon diperhatikan. Jangan sampai kemudian kita ingin orang-orang lain datang kondangan, tapi ternyata kita mengadakan acara yang membuat orang lain itu enggan datang. Apa? Dangdutan, organ tunggal, joget-joget, ya, biduannya juga vulgar. Nah, kita sebagai orang yang barangkali eh, mau menjaga harga diri, mau menjaga adab, kan kagok sambil kondangan, sambil dengerin biduan dangdutan. Nah, kita barangkali ya kalau dikenal di wilayah, ini misalnya Mbak Ika nih orangnya suka ngaji, termasuk ibu-ibu majelis taklim gitu kan. Bu Leli memang rajin kajian misalnya. Orang udah kenal itu. Atau Kak Junior nih penggerak para remaja-remaji masjid gitu kan. Lah, ketika kondangan kemudian sohibul hajatnya gelar dangdutan, kita mau kondangan, orang lihat no, nggerak ngaji, no, lihat yang doyan ngaji santai aja kondangan ada dangdutan, kan begitu nanti kagok sendiri gitu. Sementara kalau kita nggak kondangan tetangga dekat, kita kondangan ada yang dangdutan, maka saya sebetulnya eh, eh, mau menegaskan begini, nggak apa-apa deh kalau kemudian dia tersinggung kita nggak datang ke kondangannya. Lah, dia aja nggak mau menjaga perasaan kita. Kita kan eh, sudah tahu nih bahwa kalau ada dangdutan kita kagok banget gitu ya. Lah dia tetap gelar. Artinya dia nggak ngejaga perasaan orang-orang yang memang nggak mau melihat hal-hal yang diharamkan seperti itu. Lah kalau dia sebagai sohibul hajat tidak menjaga perasaan kita, ya maka kita juga berhak untuk menjaga prinsip gitu kan. Bukan berarti mau menyakiti perasaan dia, bukan, tapi ya kita jaga prinsip dong. Eh, maka eh, ini juga ada dalam fa'idza da'aka fastajibhu gitu. Fa'ajibhu. Kalau kita diundang maka penuhi undangannya. Hak muslim sama muslim. Hakul muslim alal muslim situn gitu kata Rasulullah. Hak sama muslim ada 6. Di antaranya kalau diundang penuhi. Lah, bagaimana dulu undangannya? Kalau undangannya ternyata mengandung keharaman nggak boleh. Kita diundang kondangan, ternyata di kondangan ada pesta khomer. Kita diundang dalam satu event kelulusan, ternyata pesta bikini. Nggak mungkin datang gitu kan. Karena yang mengundang aja nggak menjaga perasaan kita, maka kita jangan lagi bahas perasaan. Loh dia aja nggak mikirin perasaan kita gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu harus tegas nih kita. Artinya yang haram ya haram gitu. Nah, maka saya pribadi kalau kondisi seperti itu, saya dua pilihannya. Datang jelang waktu sholat biasanya berhenti tuh dangdutannya. Ya jelang asar, ya jelang maghrib, baru saya datang kondangan tuh. Biasanya seperti itu. Atau kalau eh, ya di gedung ya barangkali ternyata seperti itu, eh, saya ya izin untuk nggak datang gitu. Biasanya saya seperti itu cara mempraktekannya. Dan ulma fasid muqaddam ala jalbil masoleh. Ketimbang orang akan menjadikan legitimasi dengan kehadiran kita. Oh, ini orang-orang ngaji nih, lihat noh, santai aja dia, dangdutan vulgar sampai ada saweran laki-laki, nyawer dangdut segala macam. Kita hadir di situ menyaksikan, tidak dapat nahi mungkar gitu ya, maka akan jadi legitimasi bagi orang-orang yang nggak ngaji. Ini orang-orang ngaji aja nyantai kok gitu. Nah, seperti itu di antara penerapan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kemudian apa lagi? eh, kita pingin meningkatkan ekonomi keluarga. Tapi misalnya mulai usaha dengan cara minjem ke rentenir. Ya, rentenir itu ribawi. Pinjam 100.000, balikin 120.000. Oke, saya mau minjem modal usaha 2 juta.
buat warung lah sederhana di rumah. Tapi kemudian caranya dengan pinjam sebagai modal ya kepada rentenir, balikin 2.200.000 gitu. Maka ini tidak dibolehkan gitu. Nggak boleh. Kita kemudian dengan bermudah-mudah mau meningkatkan ekonomi keluarga, tapi caranya dengan minjem ke rentenir, nggak boleh seperti itu. Lalu apalagi eh, misalnya menjual khamr, untungnya besar nih. Ini satu botol minuman keras, miras nih, satu botol itu bisa dapat untung 8.000 sampai 10.000. Kan besar. Kalau kita berhasil menjual 100 botol berarti ya mengejar keuntungan yang besar tapi yang dijual adalah hal-hal yang diharamkan. Nah, ini nggak boleh. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada ya tadi mencari keuntungan diantaranya kan melakukan kebaikan lainnya. Apalagi najas ya kita udah bahas tuh pada hadis-hadis sebelumnya yaitu najas. Eh, testimoni palsu, likes palsu, kemudian followers palsu, komen ya. Jadi ketika kita lagi live dagang, kita mengundang 70 teman-teman kita untuk ikut komen, ikut likes, ya, untuk share gitu. Dari 100 yang ikutin live dagangan kita, 70-nya teman kita. Manipulasi ya. Nah, ini najas ya, masuk dalam najas. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan ya lebih diutamakan, maka ya kita cari cara yang lain lah ya. Maka nggak dibolehkan lah seperti itu ya. Apalagi mau naik jabatan ya, mau naik jabatan harus dengan beli ijazah. Belum lama kami melakukan pelatihan ya, pelatihan metode tahsin Al-Quran, metode tertentu lah. Saya nggak menyebutin namanya. eh Lalu seusai pelatihan itu 2 hari kita adakan di akhir acara hari kedua tiba-tiba sekelompok barangkali eh, apa ya pokoknya adalah ya adalah kelompok yang ternyata dia lagi ngejar sertifikasi sebagai guru sebagai pengajar gitu. Nah datengin sekitar 6 sampai 7 orang itu eh, Ustadz katanya ini Pak sama panitia ya boleh nggak kami dibuatkan ijazah semua eh, ditulisnya lulus gitu ya. Ini buat sertifikasi nih kalau kita nggak dapat ijazahnya eh, ya kurang poinnya lumayan nih buat tambah-nambahin. Jadi dia ikut pelatihan itu di antara motivasi kuatnya adalah untuk dapat ijazah atau kalau dalam ya, metode tersebut namanya syahadah ya bukti bahwa dia sudah lulus gitu. Lah ternyata hasilnya nggak lulus. Misalnya masih jilid 4, jilid 5, belum dinyatakan sebagai orang yang lulus metode tersebut gitu. Tapi dia memaksa untuk boleh nggak kita dibikinin ijazah ya menandakan kita lulus untuk sebagai tambahan poin kita bisa eh, dapat poin tinggi lalu eh, cepat selesai sertifikasinya. Nah ini kan nggak boleh. Dia dengan cara tipu untuk dapat jabatan, ya biar naik pangkat dan seterusnya. Maka nggak dibenarkan darul mafasid. Tinggalkan yang rusak dulu. Gitu. Daripada kita ngejar jabatan tapi caranya nipu, ya nggak boleh gitu. Atau ya sebagaimana yang dilakukan oleh para calon-calon pemimpin ya. Bahkan ya ada yang kita saksikan, jangankan RW, mencalonkan diri sebagai RT misalnya, saya sudah melihat bahwa ini ada potensi-potensi yang dahsyat ini korupsi segala macam suap menyuap lah ini kan nggak dibenarkan dia mau melakukan kebaikan menjadi pemimpin barangkali dia mau barangkali apa namanya melakukan perubahan dalam lingkungan tapi ternyata caranya dengan suap menyuap pilih saya ya ya nanti coblos nomor sekian ya saya ya gitu suap menyuap ya makanya kita kenal dengan istilah serangan fajar gitu. Nah ini gak dibenarkan. Rosi wal murtasi finnar. Yang menyuap, yang disuap neraka kata Rasulullah.
demi naik jabatan, demi mencalonkan diri menjadi pejabat tertentu, masa kita bela-belain masuk neraka, kan nggak mungkin gitu. Eh, Saudari-saudari, teman-teman kajian kesayangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali ya beberapa contoh aplikasi dari kaidah Darul Mafasid Muqaddam ala Jalil Masalih. Itu mencegah yang buruk lebih diutamakan daripada melakukan kebaikan. Nah, tentu maslahat dan mafsadatnya harus diukur. Kerusakan itu apakah lebih besar dampaknya dibandingkan dengan maslahatnya atau enggak? Kalau ternyata kita lihat mafsadatnya eh, justru lebih sedikit dibandingkan dengan maslahatnya, maka ini jadi boleh nih. Contohnya apa? Mafsadat yang ternyata eh, eh, tidak lebih besar dibandingkan maslahatnya. Mafsadat kerusakan, amputasi. Nah, amputasi ini kan barangkali dianggap merusak organ, memotong kaki, tangan dan seterusnya gitu ya. Maka dianggap kerusakan. Ternyata kalau nggak diamputasi malah justru menggerogoti tubuh lainnya meninggal. Maka amputasi itu jadi boleh ya karena dia tidak lebih besar ketimbang resiko yang lebih parah lagi nanti ya ya. Jadinya hal-hal seperti ini dibolehkan. Kalau nggak amputasi lebih parah lagi mafsadatnya, maka mafsadat yang lebih ringan itu dibolehkan. Begitu di antara eh, pengaplikasian atau penerapan kaidah Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Masalih. Ini barangkali yang bisa kita jadikan sebagai penutup dari hadis ke-9 di kitab Arba'in. Intinya adalah bahwa hadis ini sebagai reminder buat kita, hamba Allah, makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, merespon perintah Allah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Merespon perintah dan larangan dari Rasulullah SAW. Kita mau di apa tempatkan ke dalam golongan orang-orang yang taat, maka laksanakan perintah Allah, atau kita rela menjadi orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelanggar ya larangan-larangan Allah. Maka kita penting untuk sama-sama bermuhasabah menjadi orang-orang yang taat, me, apa melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menyimak, mendengarkan nasihat, ilmu, kajian-kajian, dan jadikan kami termasuk hamba-hamba yang mengikuti mana yang baik. Jika dihadapkan kepada kami keburukan-keburukan, kuatkan hati kami ya Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang hak itu hak, dan berikan kami kekuatan untuk mengikuti menjalankan yang hak itu ya Allah. Perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil, dan kuatkan kami untuk meninggalkannya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, kami tidak pernah bosan mendoakan kedua orang tua kami. Ampuni dosa kami, dosa mereka, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami dari dulu hingga saat ini ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.